Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Febrian Alan Baharudin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Resa Farah Hoyrunisa dengan NIM 2286-23004 dari kelas A, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi dan Sosial. Latar belakang masalah dari judul yang saya ambil yaitu pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan yang strategis yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, serta membentuk pusat pemerintahan yang lebih efisien dan terorganisasi dari sisi ekonomi. Kebijakan ini berpotensi menciptakan pertumbuhan, wilayah baru, distribusi investasi, dan pembukaan lapangan kerja. Sementara dari sisi sosial diharapkan terjadinya peningkatan kualitas hidup dan integrasi masyarakat yang lebih baik antar wilayah. Namun, pemindahan ini juga membawa berbagai dampak serta resiko seperti tekanan pada anggaran negara, potensi peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi, konflik antar budaya. Namun, pemindahan ini juga membawa berbagai resiko atau dampak seperti tekanan pada anggaran negara, potensi peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi, konflik antar budaya, penduduk lokal dan pendatang, serta kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang masif. Aspek geopolitik dan keamanan nasional juga menjadi perhatian, mengingat lokasi ibu kota baru ini yang strategis dan keterbatasan langsung dengan negara lain. Dengan mempertimbangkan manfaat dan tantangan tersebut, penting bagi pemerintah untuk merencanakan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan kajian yang komprehensif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang objektif mengenai dampak ekonomi dan sosial dari pemindahan ibu kota, serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi seluruh wilayah Indonesia. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, tidak adanya jaminan pertumbuhan ekonomi di ibu kota lama. Yang kedua, menghambat pertumbuhan nasional. Yang ketiga, yaitu munculnya kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Yang keempat, yaitu muncul perubahan budaya dan identitas. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa potensi resiko sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota negara? Yang kedua, bagaimana dampak pemindahan ibu kota negara ini terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemindahan tersebut? Yang keempat, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi resiko alam akibat pemindahan ibu kota negara. Selanjutnya itu tujuan penelitian untuk mengetahui potensi resiko sosial yang muncul akibat pemindahan ibu kota negara. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pemindahan ibu kota negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pemindahan ibu kota. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengurangi resiko akibat pemindahan ibu kota. Dan adapun manfaat penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini mengenai dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi dan sosial memiliki kontribusi teoritis yang signifikan. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, melalui kajian ini dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kompleks yang terjadi ketika suatu negara memindahkan pusat pemerintahan. Adapun manfaat praktisnya yaitu manfaat bagi penulis. Penelitian ini memberikan kesempatan yang berharga bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi kompleks antara kebijakan publik, dinamika ekonomi, dan transformasi sosial dalam konteks pemindahan ibu kota negara. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Hasil penelitian ini menyajikan sumber referensi yang bernilai tinggi bagi mahasiswa ataupun pembaca umum lainnya yang tertarik pada kajian kebijakan publik, rencana wilayah, serta ekonomi dan pembangunan, dan juga transformasi sosial. Manfaat bagi pemerintah, penelitian ini menyediakan landasan empiris yang kokoh untuk mendukung
proses pengambilan keputusan pemerintah dalam merencanakan implementasi, evaluasi, serta kebijakan pemindahan ibu kota negara. Nah, adapun kajian teori dalam pembahasan dari judul yang saya ambil yaitu yang pertama ibu kota negara. Nah, ibu kota negara berfungsi sebagai pusat pemerintahan ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti kepadatan penduduk dan ketimpangan pengangguran. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini bertujuan mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Namun langkah ini menumbuhkan tantangan hukum, politik, ekonomi sehingga membutuhkan perencanaan yang matang, legitimasi hukum, serta partisipasi semua pihak untuk memastikan keberhasilan. Nah, yang kedua yaitu dampak ekonomi terhadap pemindahan ibu kota negara. Tujuan dari pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Relokasi diharapkan memicu pemerataan pembangunan terutama di pulau luar Jawa. Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi meskipun bukan lagi ibu kota. Pemindahan diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM, investasi, dan perdagangan antar wilayah. Dan dampak positif terhadap ekonomi yaitu peningkatan PDRB sekitar 0,1% dari data Bappenas, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, menarik minat investor dan dalam maupun luar negeri. Yang ketiga yaitu peningkatan lapangan kerja. Setiap investasi infrastruktur sekitar 1 triliun diperkirakan dapat menciptakan sekitar 14.000 kesempatan kerja dengan dampak signifikan di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Yang keempat yaitu pemerataan pembangunan pemindahan IKN diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar Pulau Jawa dan wilayah lainnya serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Selanjutnya itu dampak negatif pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi. Yang pertama yaitu pembengkakan utang negara. Proyek pemindahan ibu kota ini diperkirakan memerlukan biaya antara 323 triliun hingga 466 triliun. Sebagian besar pendanaan berasal dari APBN dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang dapat meningkatkan beban utang negara. Yang kedua yaitu ketergantungan pada swasta. Keterlibatan sektor swasta dalam proyek ini masih terbatas dengan kontribusi KPBU diperkirakan sekitar 7%. Hal ini dapat menambah resiko pembiayaan dan pelaksanaan proyek. Yang ketiga yaitu inflasi dan kenaikan harga tanah. Pemindahan IKN ini dapat menyebabkan inflasi nasional minimal 0,3% dan lonjakan harga tanah terutama di sekitar wilayah baru yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang keempat itu kegagalan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur berskala besar berisiko tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang dapat membebankan anggaran negara dan mengurangi manfaatnya ekonomi jangka panjang. Dampak sosial terhadap pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang kompleks antara Jakarta sama nasional. Namun, transisi ini membawa dampak sosial yang signifikan dan memerlukan perhatian yang serius. Nah, dampak sosial tersebut mencakup perubahan demografis, adaptasi budaya antara pendatang dan masyarakat lokal, potensi kesenjangan ekonomi, serta tantangan integrasi sosial. Oleh karena itu, pembangunan IKN ini harus berbasis pada pendekatan inklusif dan partisipatif yang mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Perencanaan harus mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, pelestarian kearifan lokal, pemerataan manfaat ekonomi, serta penciptaan ruang kota yang mencerminkan identitas nasional dan budaya lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan IKN yang harmonis, berkelanjutan dan mempresentasikan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu resiko dan tantangan pemindahan ibu kota negara. Resiko utamanya mencakup inflasi dan spekulasi lahan, ketimpangan pembangunan di sekitar wilayah IKN, potensi konflik sosial akibat urbanisasi dan perbedaan budaya. Keberhasilan IKN ini bergantung pada mitigasi resiko yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Secara sosial, muncul berbagai potensi konflik, terutama karena perbedaan budaya dan etnis antara pendatang dan masyarakat lokal.
Urbanisasi yang cepat dapat menimbulkan kejutan budaya dan ketegangan sosial, persaingan sumber daya, serta resiko marginalisasi masyarakat asli. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar juga dapat memperburuk ketidakstabilan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya bergantung pada kesiapan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada strategi mitigasi risiko ekonomi berorientasi pada keberlakuan atau keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Nah, metodologi dari penelitian ini yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau sistematik literatur review. Data dikumpulkan di buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan lainnya untuk mengkaji isu pemindahan ibu kota negara ini. Yang kedua itu teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan tahapan pengumpulan seleksi, pengelolaan, analisis, serta penarikan kesimpulan. Sumber utama diperoleh dari platform seperti Google Scholar dengan kata kunci terkait pemindahan ibu kota negara. Yang kedua itu dengan melakukan wawancara, dilakukan secara langsung kepada narasumber terpilih, yaitu anggota partai politikus dan aktivis mahasiswa untuk memperoleh pandangan mendalam mengenai dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara. Selanjutnya itu fokus penelitian. Fokus penelitian difokuskan pada dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara, khususnya dari aspek ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pemerintah dan masyarakat luas. Yang terakhir itu instrumen penelitian. Instrumen utama adalah pedoman wawancara semi terstruktur yang dirancang berdasarkan rumusan masalah dan indikator penelitian. Pendekatan wawancara bersifat fleksibel untuk menggali informasi dari narasumber secara lebih terbuka dan mendalam. Adapun pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah pada judul ini yaitu poin-poinnya. Poin yang pertama yaitu terkait potensi risiko sosial akibat pemindahan ibu kota negara. Tentunya ada risiko yang diakibatkan dari pemindahan ibu kota negara yang sangat berdampak. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial. Migrasi besar-besaran dapat memicu kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, terutama jika perencanaan tidak inklusif. Yang kedua, konflik sosial. Potensi konflik antara pendatang dan penduduk asli karena perbedaan budaya, perebutan lahan, dan akses sumber daya ekonomi. Yang ketiga, marginalisasi masyarakat adat. Pembangunan IKN dapat mengabaikan hak-hak masyarakat adat, memicu rasa kehilangan dan ketidakadilan. Yang keempat, ketidaksetujuan ASN. Banyak ASN yang menolak pindah ke IKN karena masalah keluarga, fasilitas, dan kesiapan infrastruktur sosial. Yang kedua itu dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota negara, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi wilayah baru. Pemindahan diharapkan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB dan membuka lapangan kerja. Yang kedua, peluang investasi. IKN diproyeksikan sebagai pusat ekonomi baru yang dapat menarik investor dan meningkatkan produktivitas regional. Yang ketiga yaitu resiko pembiayaan. Proyek membutuhkan dana sebesar 323 sama 466 triliun dengan resiko. Yang ketiga yaitu resiko pembiayaan proyek membutuhkan dana sebesar 323 sampai 466 triliun dengan resiko ketergantungan pada sektor swasta dan akan mengakibatkan inflasi akibat kenaikan harga tanah. Yang keempat yaitu ketimpangan regional. Adanya kekhawatiran bahwa pengembangan ikan ini hanya menguntungkan wilayah inti, memperlebar kesenjangan ekonomi antar daerah. Wawan Kuswanda selaku anggota Partai PKB menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan sebagai langkah strategis nasional dengan potensi besar, namun masih memerlukan pengawasan dan perencanaan yang matang agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dinilai membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat sekitar. Perubahan ekonomi tersebut lebih terasa di Kalimantan dibandingkan di Jakarta yang sudah menjadi kota metropolitan. Dengan pemindahan ibu kota, berbagai fasilitas penting seperti sekolah dan rumah sakit yang bertaraf nasional dan internasional akan mulai dibangun di Kalimantan yang sebelumnya belum tersedia. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan akses layanan publik di wilayah tersebut.
yang sebelumnya kurang berkembang, pemindahan ibu kota dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, khususnya Kalimantan, dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru dalam perencanaan pembangunan ibu kota negara. Negara pemerintah ikut wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan dua narasumber yang merupakan anggota dari Partai PKB Banten dan Wakil Ketua BEM FKIP Untirta disampaikan bahwa pemindahan ibu kota tidak dapat dilihat semata-mata sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan, tetapi juga harus dipahami sebagai proses memerlukan kepekaan sosial dan pendekatan yang lebih partisipatif. Menurut beliau, partai politik memegang peran vital dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengartikulasikannya dalam bentuk kebijakan yang responsif dan inklusif. Di sisi lain, aktivis kampus dapat memainkan peran sebagai mitra kritis yang mendorong partisipasi aktif masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya, sinergi antara partai politik dan kelompok mahasiswa dapat menjadikan kekuatan demokratis yang memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan secara adil dan berkelanjutan. Nah, aktivis kampus Arnan menyatakan melalui kapasitas akademik dan jejaring sosial yang mereka miliki dapat mengambil peran dalam mengawasi proses pemindahan ibu kota negara dengan berbagai strategi. Salah satunya yaitu dapat dijalankan dengan melakukan pemerataan sosial terhadap kondisi masyarakat yang terdampak. Mahasiswa dapat melakukan riset lapangan dengan pendekatan partisipatif untuk menggali informasi mengenai struktur sosial, kepemilikan lahan, budaya lokal, serta potensi ekonomi masyarakat. Data dan temuan ini tidak hanya menjadi dasar bagi penyusun rekomendasi kebijakan, tetapi juga dapat memanfaatkan sebagai bahan advokasi publik guna memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal tidak memiliki akses informasi dan kapasitas negosiasi yang cukup dalam menghadapi perubahan besar seperti ini. Oleh karena itu, peran mahasiswa dalam mendampingi mereka menjadi sangat krusial. Itu pembahasan terkait strategi untuk mengurangi dampak negatif. Strategi yang harus dilakukan dari dampak yang muncul akibat pemindahan ibu kota negara ini yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas penduduk lokal agar turut menikmati hasil pembangunan. Yang kedua yaitu kebijakan inklusif dan transparan. Nah, pemerintah harus melibatkan publik secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu edukasi dan sosialisasi. Perlu ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan konsekuensi pemindahan tersebut. Yang keempat yaitu pembangunan infrastruktur sosial, sarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan harus disiapkan secara adil dan merata. Yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait peran pemerintah dalam mengurangi resiko kerusakan alam. Pemerintah harus berperan aktif untuk menanggulangi resiko yang muncul karena keputusan untuk pemindahan ibu kota negara dengan cara yang pertama, menganalisis dampak lingkungan atau AMDAL harus dilakukan secara komprehensif dan independen untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu teknologi ramah lingkungan. Pemanfaatan inovasi hijau diperlukan agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi masyarakat adat. Pemerintah harus menjamin bahwa hak-hak adat dan lingkungan tidak dilanggar dalam proses pembangunan. Dapat disimpulkan dari pembahasan terkait judul dampak dan risiko pemindahan ibu kota negara yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan strategi untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Dorong pertumbuhan kawasan timur, namun kebijakan ini juga menghadirkan tantangan seperti biaya tinggi, resiko inflasi, konflik sosial, dan marginalisasi masyarakat adat. Keberhasilan pemindahan bergantung pada perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan komitmen politik untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan saya untuk penelitian ini terkait pemindahan ibu kota negara terhadap ekonomi sosial, yang pertama memberikan pemahaman yang komprehensif, dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai dampak ibu kota negara, manfaat, resiko, serta tantangan yang mungkin muncul bagi wilayah yang baru ataupun wilayah yang lama.
Yang kedua yaitu menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi pemerintah dan membuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan IKN yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan. Dan ini diharapkan dapat merumuskan solusi terhadap potensi masalah sosial seperti konflik budaya, kesenjangan akses, dan ketimpangan pembangunan agar proses transisi ibu kota tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok rentan, terutama masyarakat lokal.